pemirsa, kita akan lanjutkan lagi berbincang bersama Bapak Sofan Sopian. Jadi ini Pak, kemarin kan saya sudah sempat keliling, banyak yang sudah saya kunjungin, termasuk jembatan yang viral tadi kita sudah bahas. Kemudian juga saya bertemu bersama anak Bapak nih, Salwa, yang salah satu vokalis dari Sanggar Mahakam Kutai. Betul. Nah, kalau kita lihat kan Salwa ini mempunyai bakat bermusik nih Pak, yaitu menyanyi. Itu turun dari mana nih Pak? Dari Bapak mungkin? Kalau saya memang suka nyanyi, tapi nggak suka tampil. Jadi nyanyinya di rumah aja nih Pak ya. Jadi Salwa sendiri mendapatkan bakat? Salwa sendiri ini memang punya bakat menyanyi itu sejak di sekolah SD. Suka nyanyi, dan kemudian juga di SMP suka menari dan sebagainya. Dan kebetulan di Maramuntai ada tempat wadah yang bernama Sanggar Mahakam Kutai. Nah inilah dengan mereka teman-temannya dan Pak Wahyudin Nur itu membina anak-anak muda di sini untuk bisa mengkreatifkan diri dalam bermusik tradisional, kemudian musik modern dan sebagainya. Itu bisa dikolaborasikan mereka. Begitu. Jadi bakat menyanyinya atau bermusiknya juga turunnya sebenarnya dari Bapak ya. Bisa nanti kita Pak ngejam bareng-bareng nih Pak di program yang iMusic nih. Bareng sama-sama juga. Oke, kalau boleh saya tanya nih Pak ya, Bapak disuruh memilih, Bapak lebih cinta tanah kelahiran Bapak Kota Bangun kah atau Muara Muntai? Kalau ditanya itu, sebenarnya semuanya kita mencintai semuanya. Iya. Kota Bangun adalah tempat kelahiran saya, dan Muara Muntai adalah tempat sosiologi saya sebagai putra yang ingin membangun di mana tempat saya tinggal. Karena memang Maramuntai tempat yang unik, kemudian juga saya punya keluarga di sini, darah saya juga ada di sini. Begitu. Jadi, ya, Maramuntai adalah hal yang kalau didengar selalu memberikan kesan. Nah itulah yang mungkin akan membuat orang-orang datang ke Maramuntai harus punya kesan. Begitu. Ya, betul. Apa nih kira-kira kesan yang tersampaikan nih Pak? Seperti kuliner. Kemudian dapat ikan yang besar. Begitu. Nah, ngomong-ngomong soal ikan, jadi di sini kan katanya tuh banyak spot untuk mancing nih. Di mana aja tuh Pak? Di sini ada namanya reservat. Reservat itu adalah tempat di mana pemerintah memberikan larangan untuk menangkap ikan, tapi khusus untuk pengembang-biakan ikan. Dan ini sudah dilindungi oleh negara. Dan di sini spot-spot mancing ini memang sangat mengasihkan sekali. Hanya saja kita ingin mendorong khususnya desa bagaimana kegemaran mancing ini menjadikan sebuah daya tarik wisata mancing yang bisa menjadikan PAD buat desa itu sendiri. Nah, nanti desa kita buatkan seperti rakit-rakit, kemudian perahu untuk mancing. Dan ini juga kita berikan masukan kepada desa yang mempunyai wilayah spot mancing tadi. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu desa untuk bisa meningkatkan pendapatan asli desanya. Baik. Nah, kalau ngomong-ngomong tadi Bapak sudah jawab sama-sama mencintai Kota Bangun dan Muara Muntai. Nah, kalau untuk Muara Muntai sendiri, hal apa aja yang sudah Bapak perjuangkan untuk Muara Muntai? Saat ini untuk di pembangunan desa, alhamdulillah seluruh infrastruktur dan perluasan wilayah pemukiman kita sudah buatkan. Dan saat ini karena kita ingin seluruh akses ekonomi, kemudian akses transportasi itu lancar, kita ingin memperjuangkan infrastrukturnya dulu. Infrastrukturnya seperti apa tuh Pak? Di Maramuntai ini ada jalan yang memang menghubungkan antara kabupaten dan kecamatan. Dan juga akses jalan juga mungkin nanti akan dibuatkan melalui program pemerintah. Itu antar kecamatan, karena di sini satu hamparan dengan Kecamatan Muara Uwis, Kecamatan Kota Bangun, dan nanti ada jalan yang mungkin aksesnya akan menyatu dalam satu hamparan, dan itu menjadi akses ekonomi emas nantinya untuk Maramuntai dan khususnya di daerah Mahakam Hulunya. Begitu, baik. Nah, Bapak sendiri kan sekarang berada di DPR Komisi 2 Pak ya, yaitu membidangi sektor perekonomian dan pariwisata. Nah, kalau untuk Muara Muntai sendiri ini potensi pariwisatanya tuh apa aja nih yang sedang Bapak bangun? Kalau untuk potensi pariwisatanya sekarang ini sebenarnya yang kita bangun ini adalah spotnya dulu. Begitu. Spot-spotnya dulu.
Nah, ini ada beberapa spot karena nih Muara Muntai ini memang ke dalam sejarahnya sebagai administratif kabupaten, Muara Muntai ini termasuk yang tertua administratifnya. Karena di sini ada namanya bahasa dulu kantor kewedanaan. Artinya bahasa kesultanannya sudah ada di Muara Muntai. Dan ini juga orang-orang Muara Muntai juga banyak yang sukses yang berada di kabupaten maupun yang berada di provinsi. Begitu Pak ya. Jadi termasuk yang tertua. Tertua sebagai administratif ya. Administratif untuk wilayah Makan Hulu. Muara Muntai adalah yang tertua administratifnya. Nah, kalau selain itu perekonomiannya kembali nih Pak, untuk di Muara Muntai apalagi nih yang harus Bapak kembangkan? Kita akan mengembangkan tentang kuliner kan sudah, kemudian kita ingin seluruh desa ini memang punya potensinya misalnya wisata danau. Kemudian danau ini ada Danau Jantur, kemudian ada Desa Batu juga mempunyai danau, meskipun itu dia menghadap ke danau Desa Malintang, tapi potensi danau itu memang sangat punya potensi sekali untuk dijadikan tempat spot wisata. Baik. Terus kemudian saya bingung nih Pak, saking banyaknya saya bingung lagi nih mau tanya apa gitu. Sebenarnya sudah saya, baik ini Pak sudah datang. Ini gado-gado khas Gado-gadonya. Muara Muntai. Baik, oke ini Bapak silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, ini jadi gado-gado khas dari Muara Muntai. Baik. Kalau terlihat sudah nyaman kan? Begitu, dari baunya aja sudah menggugah selera nih Pak ya. Baik nih Pak, sebelum kita makan, satu pertanyaan terakhir nih dari saya. Jadi untuk harapan Bapak sendiri untuk Muara Muntai ini apa Pak untuk kedepannya? Harapan saya Muara Muntai ini menjadi sebuah wilayah yang bisa maju berkembang seperti daerah-daerah lainnya, meskipun daerah ini juga termasuk daerah yang paling ujung yang berbatasan dengan Kutai Barat. Dan harapan kami juga ke pemerintah bahwa akses infrastruktur ini harus bisa terkoneksi, baik menuju kabupaten, baik antar kecamatan harus bisa koneksi agar Muara Muntai ini bisa mensumbangsikan produk-produk ekonominya, kemudian hasil alamnya untuk bisa dipasarkan dan dipromosikan ke daerah lain. Begitu Pak, kalau begitu tetap berjuang Pak, jangan lupa jaga kesehatan juga. Siap. Semoga apa yang Bapak perjuangkan mendapat hasil yang diinginkan juga. Amin. Baik pemirsa, saat ini saya ingin menikmati gado-gado khas dari Muara Muntai. Kalau pemirsa penasaran bagaimana rasanya, jangan lupa datang ke sini. Silakan jalan-jalan, cobain gado-gado atau kuliner khas dari Muara Muntai, dan jangan lupa bertegur sapa juga dengan warga Muara Muntai dan juga Bapak Sofwan Sofyan. Terima kasih. Akhirnya saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.